tiba di penataran Kompleks Candi di Blitar, Jawa Timur. Nah, itu sudah kelihatan candinya. No. Kompleks Candi Penataran. Candi ini bangunan abad ke-13 ya, tepatnya 1200-an. Sebenarnya candi pemujaan untuk Gunung Kelut, untuk menahan murka sang dewa. Luar biasa ya, iman kepercayaan pada yang ilahi, entah mau dirumuskan seperti apa. Dan percaya bahwa doa itu mempunyai kekuatan permohonan. Maka ini juga pembelajaran bagi setiap pribadi untuk berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Dan ini adalah candi pemujaan sebelah barat Gunung Kelut, dan kalau berdoa menghadap ke timur ke arah Gunung Kelut. Kita mendekati bangunan itu. Ini sekarang kita masuk ke kompleks candi dan dijaga seperti biasa. Bangunan-bangunan suci itu dijaga oleh gupala kalau kita menyebutnya. Ini bentuk gupalanya raksasa ya. Bentuk gupala itu mempengaruhi apa? Semakin gupalanya, patungnya besar, menyatakan bahwa memang ini bangunan yang penting, tempat yang penting untuk penyembah. Oh ini, dan batu bata ya Romo ya? Ini adalah bekas-bekas gapura. Ini masih ada situsnya, batu batanya. Karena khas candi-candi Jawa Timur itu sebenarnya pakai batu bata. Batu batanya gede-gede. Majapahit itu abad 14 Pak ya? Batu bata sebesar ini. Itu Majapahit. Kowe rata ketok kene iso nyuwara. Santai wae. Itu pendapi dua ini. Pendapi itu biasanya atasnya ada umpaknya. Oh. Itu untuk bangunan-bangunan, bawahnya struktur batu, tapi atasnya natural. Seperti pendopo. Dulu untuk menunggu kayu maksudnya, ya, bangunan kayu. Tapi juga untuk mempersiapkan persembahan. Ini dua ini sama. Iki cetha anu guide-nya nerangki. Mung isin nek diketokke. Asisi channel ya. Promosi YouTube asisi. Nggih. Pak niku. Romo Victor ini. Tentu saja pengunjung pertama-tama mengisi buku tamu. Candi Penataran. Oh, saya bacakan untuk Anda. Nama Penataran ditemukan dalam Kakawin Negara Kertagama yang memiliki arti halaman. Nama ini kemudian digunakan untuk menyebut candi yang terletak di lereng barat Gunung Kelut. Candi ini dibangun selama lebih kurang 4 abad 400 tahun, mulai dari masa kerajaan Kediri hingga Majapahit. Keunikannya terdapat pada keletakannya di lereng gunung yang memang ditujukan sebagai pemujaan terhadap Yang Acalapati, atau dalam kepercayaan Siwa dikenal dengan nama Girindra atau Raja Gunung. Itu keterangan singkat. Nun Pak. Nggih. Yuk kita ke sana. Batu koyo neng Mesir itu loh. Ada dua gapura itu lah. Ini belum tahu untuk apa. Oh. Tapi semacam oblis itu. Oh, oke, okay. Ya oblis. Tapi belum ada yang tahu untuk apa. Iya. Koyo prasasti jane koyo penanda orang oblis. Tapi kalau koyo tugu-tugu gitu. Ini ada relief cerita, biasanya berdasarkan kitab suci atau cerita sejarah. Membacanya searah jarum jam. Jadi bukan ke sana tapi ke sini.
itu kurang lebih. Salah. Ya. Dan ini candi utamanya ya Romo ya. Itu ini Dwara Pala yang bagus ini. Oh ya, Kan beda. manusia Ini kan ya. Buto. Nah ini Ya, Dwara Pala manusia. manusia. Iki difoto bareng api loh. Suka Di gini. Panataran itu Ah. badannya di tengah itu yang jatuh samping itu. Endi? Loh, samping itu kan ada Kono separuh, Ah. separuh itu dasar. Lalu itu atasnya. Yang di balik ini di berarti. samping itu. Jadi kelihatan. Nah, ya yang di balik itu. Oh, atasnya disusun sendiri. Ya toh? Ini mestinya itu di atasnya itu yang Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Nah, ini khas Jawa Timur kan ini yang bertingkat. Yang sih mbok sebut pundak bertingkat ki kuwi. Pundak bertingkat. Ini kan ada pelataran Ah. Jobo. Ah. Ini Madya, itu sama. Oh, oke. Nek anu Burloka, Suwarloka ngono kae lho nek nggon Buddha itu. Tempatan itu. Mandala Jaba. Ini guide-nya yang tidak mau di video. Sekamburi. Peralatan sebelum persembahan. Oh. Setelah disucikan sebelum dipakai, jadi semua peralatan disucikan dulu, Ah. lalu diletakkan di sini, Oh. itu baru akan dibawa ke atas. Oh. Kosong hari ini Pak. Ingat, saudari-saudari, ini adalah candi untuk penyembahan dewa, untuk meredakan amarah kelut atau untuk memuji yang ilahi. Ini tempat penyimpanan peralatan persembahan dan altar persembahan di balik ini pada tempat yang lebih tinggi yang menghadap ke Gunung Kelut dari bagian barat gunung. Ini candi utama Candi Penataran yang menjadi tempat penyembahan dan kurban disajikan. Abad 12, abad 14 ini dipakai aktif untuk upacara-upacara itu. Dari zaman Kerajaan Kediri, zaman Kerajaan Majapahit, kita akan naik ke pelataran kurban. Mari kita lihat, masih ada relief-relief. Kita naik lagi sampai ke tahap paling atas dari tempat ini. Ini mirip candi Ceto ya, Candi Sukoh ya, mirip-mirip semua lah. Oh, kita lihat pelatarannya dari batu bata. Mungkin ini sudah batu bata asli zaman dulu ya. Kalau zaman dulu berarti zaman Majapahit loh, berarti abad ke 14 loh. Keren banget. Tetapi penataannya sangat rapi. Mungkin sudah dirapikan, tentu saja berkaitan dengan pemugaran. Dan ini adalah diantara sesaji untuk menyembah yang ilahi. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang Kristiani, sebagai penganut ajaran Katolik, sebagai seorang imam, saya senang mengunjungi situs-situs pemujaan tradisi, dan saya menaruh hormat dan respek dalam kunjungan itu. Melihat orang sesaji, melihat sajen, melihat cerita di balik candi ini, ataupun juga situs-situs kepercayaan lain, saya respek dan menghormati. Itu menceritakan kepada saya, kepada Anda, betapa negeri kita ini sangat kaya, bahkan dengan aneka kepercayaan dan iman. Satu terhadap yang lain, bukan satu terhadap yang lain. Setiap kepercayaan lahir dari pengalaman akan apa yang dipercaya, yaitu yang ilahi. Dan bagi gereja Katolik,
Gereja Katolik sangat hormat, menghargai kepercayaan itu sebagai bibit untuk semakin mempercayai Allah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan pencarian kita bersama yang berbeda dalam alur-alur budaya dan tradisi agama akhirnya mempertemukan kita bersama pada yang ilahi, Tuhan yang Esa. Amin. Kita lanjutkan perjalanan kita. Dari Penataran Blitar saya hadir dan akan menuju ke kota Malang bersama dua Romo yang lain, Romo Victor dan Romo Dani. Tuhan memberkati kita semua. Kalau melihat tempat demi tempat, kota demi kota, daerah demi daerah, negeri kita itu sangat kaya raya dengan tradisi, dengan budaya, dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan lama yang bisa bercerita banyak tentang kearifan hidup sebagai manusia. Dan betapa rasanya, kata orang, kebudayaan semakin berkembang dan maju, tetapi ada sisi lain nilai-nilai luhur hidup kebersamaan yang bahkan malah redup dan ditinggalkan. Tentu bangsa ini melahirkan Bhinneka Tunggal Ika dan dasar Pancasila atas kesadaran bahwa kita hidup bersama dan satu terhadap yang lain adalah equal, setara. Tetapi betapa kita ketika menjadi kelompok mayoritas dan kemudian menegasikan dan tidak memperhitungkan kelompok-kelompok minoritas. Ini tidak enak untuk dikatakan, tetapi nyatanya terjadi dalam banyak kasus. Tentu saja ini juga tidak ditulis di kitab undang-undang, tetapi dipraktekkan oleh banyak peristiwa dalam kehidupan bersama. Yuk kita kikis watak-watak yang sedang bertumbuh menjadi bibit. Kita puntes dan kita tumbuhkan semangat keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, respek pada setiap pribadi dengan perbedaannya.